Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salsa Bilawangge dari kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai integrasi di Timur Timur. Selamat menyaksikan dan semoga mudah dipahami. Nah, di sini terdapat beberapa poin penjelasan yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama, tentu saja kita perlu tahu apa itu integrasi. Lalu, penyebab integrasi di Timur Timur yang akan kita bahas lebih dalam. Setelah itu kita akan membahas juga partai-partai politik yang bermunculan setelah adanya integrasi di Timur Timur. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai operasi Seroja yang terjadi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai integrasi di Timur Timur, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih integrasi itu. Jadi, integrasi adalah tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu. Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembaharuan hingga kesatuan yang utuh atau bulat. Lalu apa sih hubungannya integrasi dengan integrasi Timur Timur di Indonesia? Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa integrasi artinya tindakan menyatukan atau tindakan penyatuan. Oleh karena itu kita dapat mengambil kesimpulan integrasi Timur Timur dengan Indonesia adalah tindakan penyatuan atau menyatukan wilayah Timur Timur ke wilayah Indonesia. Kemudian bagaimana bisa terjadi integrasi Timur Timur di Indonesia? Untuk itu kita perlu mengetahui awal mula peristiwa atau awal mula penyebab terjadinya integrasi Timur Timur di Indonesia. Jadi, integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional pada saat itu, yaitu terjadi perang dingin di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat Amerika Serikat dan juga blok Timur yaitu Uni Soviet. Berdasarkan teori domino yang diyakini oleh Amerika Serikat bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis akan merembet ke wilayah-wilayah lainnya. Berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintahan komunis. Nah, dari perebutan yang dilakukan oleh dua blok yang bersaing pada saat itu, Amerika Serikat mengalami kekalahan di Vietnam pada tahun 1975 dan kemenangan komunis di Indochina atau Vietnam secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia, khususnya pihak militer. Kemudian krisis politik. Pada saat yang sama, pada kekalahan Amerika Serikat itu, di wilayah koloni Portugis Timur Timur yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia, terjadi krisis politik yang terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinola. Ia telah melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak demokrasi, bermasyarakatnya, bahkan dekolonisasi. Melalui kebebasan-kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal, di Timur Timur muncul 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Selain itu juga terdapat 2 partai kecil, yaitu Partai Kota dan Tarabalista, dan ketiga partai tersebut saling bersaing bahkan timbul konflik berupa perang saudara. Berikut 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal tersebut. Di antaranya, yang pertama União Democrática Timorense atau UDT Persatuan Demokratik Rakyat Timor. Partai ini ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal, UDT menginginkan Timur Timur menjadi negara bagian dari Portugal. Kemudian, partai yang kedua yakni Frente Revolución de Dia de Timor-Leste Independente atau yang dibahasa Indonesiakan yaitu Frantilin Front Revolusioner Kemerdekaan Timur Timur. Nah, partai ini merupakan partai yang radikal komunis dan ingin segera merdeka. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yakni Partai Apolitik Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timor, atau yang bisa teman-teman baca di dalam video ini. Nah, partai yang ketiga ini ingin bergabung dengan Indonesia. Jadi yang partai yang ketiga ini yang ingin bergabung dengan Indonesia. Setelah munculnya beberapa partai-partai politik, pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum APODETI Arnold dos Reis
Araujo menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Mereka menghendaki pernyataan tersebut dengan pengajuan pertimbangan bahwa rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan yang erat baik secara historis dan etis maupun geografis. Menurutnya, integrasi atau penyatuan ini akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Namun meskipun demikian, meskipun mendapat respon yang cukup positif dari kalangan para elit politik Indonesia, pemerintah Indonesia tidak serta-merta menerima begitu saja keinginan dari orang-orang Apodeti itu. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai keterlibatan Indonesia di Timor Timur. Jadi, Indonesia terlibat secara langsung di Timor Timur terjadi setelah adanya permintaan daripada para pendukung proklamasi Balibo yang terdiri UDT bersama Apodeti, Kota, dan Trabalista. Itu merupakan partai-partai yang sebelumnya kita bahas. Nah, keempat partai itu kemudian pada tanggal 30 November 1975 di Kota Balibo, mereka mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timor Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Lalu, akhirnya atas keinginan rakyat Timor Timur untuk bergabung dan permintaan bantuan yang diajukan, akhirnya pemerintah Indonesia lalu menerapkan Operasi Seroja pada bulan Desember tahun 1975. Operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timor Timur, sama seperti teori domino yang mereka yakini sebelumnya. Nah, pada masa itu, sedang berlangsung perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang komunis. Lalu, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timor Timur bersamaan dengan operasi keamanan yang sedang dilakukan. Pemerintah melakukan proses pengesahan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan pembentukan daerah tingkat 1 Timor Timur. Pengesahan tersebut kemudian diperkuat melalui TAP MPRR Nomor 4 MPRR 1978 dan Timor Timur secara resmi menjadi provinsi ke-7 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian de facto dan de jure. Nah, kekhawatiran akan jatuhnya Timor Timur ke tangan komunis yang dirasakan oleh negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan Australia, membuat mereka dengan alasan tersendiri mereka mendukung tindakan Indonesia yang berintegrasi dengan Timor Timur. Kemudian, mereka secara de facto, kenyataan, dan selanjutnya de jure yang berdasarkan hukum, integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia. Namun tidak hanya sampai di situ. Meskipun telah terjadi kesepakatan, penguasaan Indonesia terhadap wilayah Timor Timur ternyata menimbulkan banyak permasalahan yang berkelanjutan, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu adanya isu-isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI terhadap Timor Timur. Itu merupakan salah satu permasalahan yang dirasakan atau yang timbulkan setelah berakhirnya Perang Dingin antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat serta runtuhnya Uni Soviet. Demikian penjelasan materi mengenai integrasi di Timor Timur. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya harapkan penjelasan saya dapat mudah dipahami oleh teman-teman dan juga teman-teman bisa mengerti materi mengenai integrasi di Timor Timur ini. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.